Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, dan dia memang tafsir yang perhatian tentang masalah hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia ingatkan bahwasanya ayat ini dalam surat Al-An'am 145 seakan-akan yang haram cuma 4. Cuma tadi darah yang mengalir, daging babi, ya, bangkai, dan yang disembelih selain Allah, cuma 4 ini. Tapi dia ingatkan ini ada ayat Makkiyah. Ketika itu belum ada yang pengharaman yang lain. Kemudian Allah susulkan pengharaman-pengharaman yang lain, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Di antaranya dalam surat Al-Maidah. Dalam surat Al-Maidah Allah sebutkan di sana ada hewan-hewan yang di luar daripada konteks ini, tapi juga hukumnya haram, seperti hewan yang terjatuh, hewan yang dipukulin, hewan yang tidak dimakan oleh binatang buas, ini juga haram. Di antaranya khamar. Khamar juga tidak disebutkan dalam ayat ini. Tapi dalam surat Al-Maidah, dan surat Al-Maidah adalah surat yang muncul turun terakhir menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata khamar juga diharamkan. Demikian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya semua innallaha harrama kulla dhi nabin minas siba wa kulla dhi mikhlabin minat thair. Allah mengharamkan semua hewan buas yang memiliki taring, ya, seperti itu tidak boleh dimakan, dan juga burung yang memiliki cakar yang untuk menerkam, yang maka ini juga hukumnya haram. Ini datang dari sunnah. Berarti ada juga perkara-perkara yang Rasulullah haramkan, dari ayat surat Al-Maidah, dari hadis Nabi juga ada yang haram menyusul daripada ayat ini. Jadi bukan cuma 4 ini aja. Ada yang lain lagi, ya. Taib. Di luar daripada itu, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Hewan-hewan yang tidak disebutkan, maka ada khilaf. Contoh yang dikhilafkan seperti gajah. Gajah bagaimana hukumnya, ada khilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak, ya. Ya, contoh yang tidak ada khilaf di antaranya monyet. Semua orang sepakat monyet haram. Monyet ijma' haram, ya. Cuma nanti khilaf, boleh enggak jual monyet? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak boleh. Yang bilang jual boleh, kenapa? Monyet lucu, bermanfaat untuk membuat hiburan bagi anak-anak, maka boleh dijual, ya. Tidak ada khilaf. Tapi makannya jelas tidak boleh. Kuda juga ada khilaf. Ada yang mengatakan haram, mengatakan halal. Yang benar adalah halal, ya. Ya, ini contoh-contoh hewan-hewan yang diperselisihkan. Contohnya lagi misalnya ular. Ular boleh dimakan atau tidak, ada khilaf di kalangan para ulama. Karena tidak termasuk dari nas-nas yang tegas mengatakan halal atau haram, ya. Karena namanya siba, binatang buas ma'ruf. Binatang buas itu seperti singa, macan, anjing hutan dan yang lainnya. Nah, kalau siba bagaimana? Kalau ular bagaimana? Tidak disebutkan. Ya, maka ada khilaf, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Yang lebih hati-hati adalah haram. Semua hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, maka hukumnya haram. Contohnya ular diperintahkan untuk dibunuh, contohnya kalajengking, contohnya tikus, ya. Nah, ini diperintahkan untuk dibunuh baik di tanah halal maupun tanah haram. Ketika Nabi perintahkan untuk dibunuh, maka hukumnya haram, ya. Sampai landak bagaimana? Hukumnya haram atau halal? Ada khilaf di kalangan para ulama. Intinya ulat sagu, ulat ini ada juga khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan haram karena jijik, ada yang mengatakan tidak, hukum asalnya halal. Kita tidak boleh mengharamkan kecuali dengan dalil dari wahyu, ya. Belum lagi kita bicara tentang hewan al-barma'i, yaitu hewan-hewan yang ada hidup di dua alam, seperti kepiting, seperti kura-kura, seperti buaya. Maka ini semua ada pembahasan. Maksud saya ini ada hukum fikihnya tersendiri. Saya tidak berbicara tentang mana yang lebih kuat, tapi ada hewan-hewan yang disepakati tentang haramnya, dan ada hewan-hewan yang diperselisihkan tentang keharamannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.